Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea. Lalu ia naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu mereka membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pater, Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini kita dibuka sebagai hari pertama di bulan ini dengan mukjizat penggandaan roti dan ikan. Ini menarik gitu ya. Maka sebetulnya ada satu lagu yang melukiskan itu tentang Panis Angelicus. Panis Angelicus itu tuh tentang bagaimana lagu ini tuh terkenang ketika kita mengingat mukjizat penggandaan roti dan ikan. Panis Angelicus itu artinya roti para malaikat. Mukjizat ini yang kita dengar hari ini itu mukjizat satu-satunya mukjizat yang terdapat dalam keempat Injil. Menarik nih. Artinya kalau saya katakan begitu, ada beberapa mukjizat yang sebetulnya ada dalam Injil sinoptik Markus, Matius, Markus, Lukas, tetapi tidak ada di dalam Injil Yohanes. Nah, ini satu-satunya mukjizat yang ada dalam 4 Injil. Kalau kita mau mengeceknya gitu ya, dalam Injil Markus disebut 2 kali, dalam Markus 6, 31, 44 dan juga Markus 8. Dalam Matius juga 2 kali, dalam Matius 14 dan juga Matius 15. Dalam Lukas disebut 1 kali, dalam Lukas 9. Dan Yohanes disebut 1 kali dalam Yohanes 6. Saya membuat pemenuhan ini menjadi menarik apa? Di awal bulan, hari di awal bulan ini kita diberikan satu hal yang menarik, bahwa bacaannya itu berupa tentang mukjizat. Lalu pertanyaannya, mengapa ditampilkan roti dan ikan? Sebetulnya kalau mau direfleksikan secara sangat-sangat pribadi, kita bisa melihat bahwa ternyata roti dan ikan itu merupakan kombinasi karya antara Allah dan manusia. Roti itu adalah makanan olahan, budaya dan juga karya manusia. Sedangkan ikan adalah makanan alamiah, karya Allah. Nah, di dalam Ekaristilah itu terdapat 2 hasil karya antara insani dan juga ilahi. Dan keduanya
menjadi disatukan dengan tangan seorang pribadi yang bernama Yesus. Maka dalam Injil Sinoptik sebetulnya kita bisa melihat apa yang Anda lihat dalam perayaan Ekaristi, seperti Yesus mengambil, Yesus memberkati, Yesus memecah-mecahkan dan membagi-bagikan. Seperti dalam Ekaristi yang kita tiap hari rayakan. Sedangkan dalam Injil Yohanes sama modelnya, tetapi ada perbedaan. Dalam Injil Yohanes 6 itu Yesus mengambil, mengucap syukur dan membagikan. Yang dalam bahasa Yunani itu bersyukur artinya eukaristio, yang menjadi akar dari kata ekaristi. Nah, makanya apa yang bisa kita refleksikan dalam hari ini, sebetulnya dalam kerangka mukjizat ini kita bisa menjadi seseorang yang menampilkan mukjizat dari Yesus. Lalu harus ada apa dalam hidup kita? Sebetulnya ditampilkan hal-halnya itu sederhananya adalah ABC. Anda bisa menjadi mukjizat kalau Anda itu yang pertama mengawali dari apa yang ada dalam hidup Anda. Itu A. Yang B-nya, bagikanlah dengan penuh sukacita. C-nya, cinta Tuhan akan menyempurnakannya. Karena sebetulnya kalau kita mau merefleksikan lebih jauh, sebetulnya kita sudah punya 5 roti. 5 tangan jari, 5 kaki, 5 jari kaki, 5 indera. Dan juga 2 ikan. Kita punya 2 mata, 2 kaki, 2 telinga. Dan dalam Tuhan semuanya akan menjadi sempurna. Dalam Tuhan semuanya akan menjadi mungkin. Maka sebetulnya ajakan hari ini adalah mari kita bersyukur. Bahwa sebetulnya karya Allah dan karya manusia dalam hidup kita itu sudah lengkap. Tinggal bagaimana kita menampakkan itu sebagai sebuah mukjizat yang bisa orang lain lihat. Dan jangan pernah mengotori diri Anda dengan berbagai macam aneka-aneka di luar karya Allah. Dan itu menyakitkan Allah sebetulnya. Mari berjuang, sama-sama berdoa semoga karya Allah yang sudah lengkap dalam hidup kita, dalam diri kita, menjadi karya yang nyata yang bisa kita bagikan kepada banyak orang. Maka mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat Allah, supaya pagi ini menjadi pagi yang indah untuk kita semua. Dan semoga buah-buah Ekaristi yang kita rayakan setiap harinya, sungguh Allah memberikan kepada kita rahmat-rahmat yang kita butuhkan dalam menjalani perjalanan kehidupan kita. Maka mari kita hening sejenak.